Kisah ini terjadi pada sebuah keluarga kaya raya. Tetangga Imam. Dahulu, pada tahun 1900-an, usia Imam masih sekitar 10 tahunan, yang mana masih sangat sederhana, tinggal di perkampungan. Sopan santun dan didikan agama selalu diajarkan kepada Imam. Seperti biasanya, Imam pergi mengaji ke surau untuk menuntut ilmu agama. Suasana malam perkampungan masih begitu kental. Suara-suara binatang malam seperti tenggeret dan tokek selalu menemani langkahnya. Imam bersama keempat temannya, yaitu Eni, Mumun, dan Wahyu. Dengan berbekal lampu senter, mereka dengan semangat menelusuri jalan-jalan desa menuju surau. Betapa bahagia dan sederhananya waktu itu. Kunang-kunang pun selalu menemani, seolah ikut memberi penerangan di setiap langkah mereka. Hingga tibalah mereka di pintu surau. Kegiatan ini setiap hari dilakukan dengan semangat, meski hujan melanda. Pagi itu, ketika bermain bersama teman-temannya, Imam melihat segerombolan orang yang sedang berbincang-bincang di sebuah bidang tanah kosong. Penampilan mereka sangat berkelas, memakai sepatu dan baju yang rapi. Mereka tampak bukan dari warga desa yang kebanyakan berpenampilan lusuh dan sederhana. 1 bulan setelah itu, di lokasi tanah kosong tersebut, banyak berdatangan material bangunan. Yang ternyata tanah kosong tersebut akan dibangun sebuah rumah oleh juragan kaya raya dari kota. 2 bulan pun berlalu, rumah itu sudah berdiri kokoh layaknya istana. Rumah berlantai 2 itu paling mentereng dari rumah-rumah penduduk desa yang lain. Pemilik rumah yang biasa dipanggil Pak Hadi oleh para warga itu sangat jarang berkomunikasi dengan warga yang lain, lantaran kesibukannya sebagai pembisnis di luar kota. Malam itu, seperti biasanya Imam pergi mengaji bersama teman-temannya. Langkah demi langkah mereka telusuri, hingga mata Eni tertuju pada rumah mewah milik Pak Hadi. Dari balik jendela kaca, Eni melihat seorang gadis kecil seperantaran mereka. Gadis kecil itu menatap seolah ada sesuatu yang terpendam. Memang, keluarga Pak Hadi sangat tertutup bagi warga lain sehingga kurang begitu paham akan keadaan rumah tersebut. Keesokan paginya, Eni bertemu dengan gadis kecil itu, yang akhirnya diketahui gadis tersebut bernama Lisa. Penampilan Lisa sangat jauh dengan Eni yang hanya memakai rok panjang dan sandal jepit. Belum sempat mereka bermain, Lisa sudah dipanggil oleh Pak Hadi. Omelan seperti terucap dari mulut Pak Hadi. Mungkin karena perbedaan kastalah yang membuat jarak di antara mereka. Malam pun tiba. Seperti biasanya Imam berada di baris paling depan saat berangkat mengaji. Itu lantaran Imam termasuk paling tua dan paling pemberani. Kali ini, Imam tiba-tiba saja merasa merinding ketika melewati rumah Pak Hadi. Bau kembang kandil begitu menusuk hidungnya. Imam berusaha memberanikan diri dengan menantang makhluk apa di balik kembang kandil tersebut. Karena kata ayahnya, di balik bau wangian kembang di malam hari, pasti ada sosok hantu di belakangnya. Belum sempat Imam melanjutkan kata-katanya, Wahyu terlihat lari sambil berteriak. Menurut Wahyu, dia melihat sosok sundel bolong duduk di ranting pohon mangga milik Pak Hadi. Dengan terpaksa mereka akhirnya batal mengaji malam itu. Bahkan paginya Wahyu mengalami demam tinggi, yang menurut orang Jawa dulu, Wahyu kena sawanan. Setelah kejadian itu,
Imam dan teman-temannya mengambil jalan lain untuk bisa ke surau. Sore itu, seperti biasa Imam mengantar makanan untuk neneknya atas perintah ibunya. Dengan bersiul, Imam pun berjalan dengan santainya. Namun, baru beberapa meter langkahnya terhenti lantaran melihat Lisa sedang memakan kembang kandil. Aneh memang, makan yang tak lazim itu dinikmati oleh Lisa, begitu lahapnya. Tatapan mata Lisa yang kosong membuat beribu rasa penasaran pun muncul. Imam masih saja mengawasi Lisa dari kejauhan. Dan setelah itu, "Lisa, ayo masuk." Suara Pak Hadi terdengar dari dalam rumah. Lisa masih saja dengan tatapan kosong. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia pun berjalan menuruti apa kata ayahnya. Hari berganti sore. Sore pun berganti malam, yang artinya waktunya Imam dan teman-temannya mengaji. Meski gerimis melanda, itu tak menyurutkan niat mereka untuk menuntut ilmu. Karena malam itu sedang gerimis dan jalan pintas yang mereka lalui licin, dengan terpaksa mereka melewati jalan rumah Pak Hadi lagi. Keanehan di depan rumah itu pun terjadi lagi ketika mereka melihat Pak Hadi sedang melakukan ritual dengan membakar menyan. Tampak Pak Hadi menyembah pohon kembang kandil yang tumbuh subur di pojok rumahnya. Mereka masih mengendap-endap melihat tingkah pola Pak Hadi. Tiba-tiba mata Pak Hadi menoleh ke arah mereka, seolah tahu akan keberadaan Imam dan teman-temannya. Pagi pun tiba. Eni yang dari semalam baik-baik saja kini tubuhnya seakan terkena luka bakar. Sambil merintih kesakitan, dia terus saja menyebut kembang kandil. Dia minta dibawakan kembang kandil. Baru saja ibunya memberi kembang kandil tersebut, Eni langsung menyambar dan melahapnya. Kejadian aneh itu persis dengan Lisa yang memakan kembang kandil. Dan menurut Ustadz Rohmat, Eni mengalami kesurupan. Pak Ustadz kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Ustadz Rohmat kemudian meruqyah dan berhasil menyembuhkan Eni. Pak Ustadz Rohmat yang mengetahui awal mula kejadian itu dari Imam melarang keras mereka mendekati rumah tersebut. Karena Pak Ustadz tahu ada misteri di balik rumah Pak Hadi. Warga dan Pak Ustadz bersepakat untuk tak mengambil pusing atas tingkah aneh keluarga Pak Hadi. Mereka lebih memilih hidup berdampingan selama keluarga Pak Hadi tak merugikan secara finansial terhadap warga desa yang lain. Eni sudah kembali sehat seperti biasanya. Imam pun masih sama beraktivitas, dari bermain, mengaji, hingga mengantar makanan untuk neneknya. 1 tahun pun berlalu. Kini mereka tak ada lagi teror ketakutan. Itu lantaran mereka mematuhi apa kata Pak Ustadz Rohmat untuk menjauhi rumah Pak Hadi. Pagi itu, suasana pedesaan masih begitu asri. Kicauan burung dan suara yang berkokok selalu menyambut kedatangan matahari di pagi hari. Suasana sunyi itu tiba-tiba digemparkan dengan kabarnya Lisa yang meninggal secara tiba-tiba. Tubuhnya tiba-tiba kaku di dekat kembang kandil milik Pak Hadi. Tapi para warga tak diperbolehkan Pak Hadi untuk masuk untuk melihat jenazah Lisa. Kegiatan kematian seperti memandikan dan mengafani jenazah dilakukan secara tertutup. Bahkan, keanehan masih dirasakan para warga ketika hanya kembang kandillah bunga yang ditaburkan di atas makam. 1 bulan pun berlalu, tepatnya di tanggal 1 Suro. Banyak warga berdatangan ke Suro untuk sholat dan mengaji. Karena konon, di bulan 1 Muharram itu sangat baik untuk memanjatkan doa.
Tiba-tiba warga dihebohkan kembali dengan Pak Hadi yang meratap kesakitan. Jalannya pontang-panting menuju ke Suro. Dia meminta tolong agar nyawanya dapat diselamatkan. Tubuh Pak Hadi tampak melepuh lebam seperti terkena luka bakar. Belum sempat Pak Ustadz Rohmat menolongnya, Pak Hadi tewas di pelataran Suro. Kulitnya gosong dan mengeluarkan bau yang menyengat. Kemudian para warga pun bergotong royong memakamkan jenazah Pak Hadi. Rumah mewah Pak Hadi terbengkalai sampai sekarang. Tak ada sanak saudara yang datang untuk melihat keadaan rumah tersebut. Tak ada warga yang berani mengusik rumah itu. Pohon kantil masih tumbuh subur di pojok rumah. Bahkan terkadang banyak warga yang melihat penampakan, mulai dari kuntilanak, genderuwo, bahkan sampai putih keraton beserta kereta kencananya. Misteri di balik rumah Pak Hadi masih menyimpan rahasia dan teka-teki yang belum terkuak sampai sekarang. Sepuluh tahun pun berlalu. Imam tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan menjadi seorang santri di sebuah pondok pesantren di desanya. Wahyu sendiri memilih pergi merantau ke kota untuk mencari pengalaman. Mumun sudah menikah dengan pemuda dari tetangga sebelah. Sedangkan Aini pergi ke luar negeri menjadi seorang TKW. 4 sekawan ini sudah menjalankan hidup masing-masing. 10 tahun, kini desa mereka sudah tak sepi lagi. Jalan-jalan perdesaan sudah halus beraspal, lampu penerangan sudah ada di mana-mana. Banyak bangunan yang berjejer di pinggiran jalan. Suro yang menjadi tempat mengaji mereka dahulu dengan ornamen ukiran Jawa yang modern. Imam memutuskan tetap tinggal di desanya untuk membantu kedua orang tuanya menjadi peternak kambing. Selain kesibukannya menjadi peternak kambing, Imam juga seorang guru ngaji, menggantikan Pak Ustadz Rohmat yang kini sudah lanjut usia. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi Imam dan teman-temannya tak bisa melupakan pengalaman mereka tentang misteri rumah Pak Hadi. Meski desa mereka banyak perubahan, ada satu tempat yang masih berdiri dengan sejuta misteri. Tempat itu adalah rumah Pak Hadi. Bangunan yang sudah mulai lapuk dan ditumbuhi semak belukar itu dibiarkan terbengkalai. Tak jarang warga selalu diteror arwah Lisa yang dengan sengaja menampakkan diri. Lisa selalu terlihat dari balik jendela dan bermain ayunan. Suatu hari, datanglah ibu-ibu berhijab. Ibu-ibu sangat bersahaja dan sopan santun. Ibu itu tampak mondar-mandir di depan rumah Pak Hadi. Tutur katanya yang lembut dapat dipastikan kalau ibu itu bukan dari kalangan orang biasa. Saat itu Imam kebetulan lewat di depan rumah Pak Hadi. "Mencari siapa, Bu?" tanya Imam dengan penuh rasa penasaran. Ibu itu memberikan sebuah alamat, dan benar saja, alamat rumah itu adalah rumah Pak Hadi. Imam kemudian mengajak ibu itu untuk mampir ke rumahnya, karena dia tahu akan ada kisah yang panjang mengenai misteri rumah Pak Hadi. Kedua orang tua Imam menjamu ibu tersebut di rumah dengan baik. Ibu yang dikenal dengan nama Bu Naning itu mengawali obrolan dengan menanyakan keberadaan penghuni rumah angker itu. "Mereka sudah lama meninggal, Bu." Jawaban Ibu Imam sangat mengejutkan Bu Naning sambil menunjukkan foto yang ternyata foto itu adalah foto Lisa dan Pak Hadi. "Mereka anak dan suami saya, Bu."
Sambil menangis terisak-isak, Bu Naning meratapi kisah tragis yang dialami oleh keluarganya. Bu Naning kemudian mempertanyakan penyebab kematian anak dan suaminya kepada imam. Sebelum menjawabnya, imam pun menjemput Ustadz Rohmat yang dinilai dapat menjawab secara detail kematian Pak Hadi. Di ruang tamu sederhana itulah mereka berkumpul untuk menceritakan segala misteri yang ada di dalam rumah Pak Hadi. Misteri yang belum pernah ada jawabannya sampai sekarang. Dengan mengangguk, seolah Bu Naning mengetahui segala kejadian-kejadian aneh pada suaminya sewaktu hidup. Setelah menghela nafas panjang, Bu Naning menceritakan hidup rumah tangganya bersama Pak Hadi dulu. Dulu, sekitar 25 tahun yang lalu, keluarga Pak Hadi dan Bu Naning adalah seorang pedagang buah di pasar. Ekonomi pas-pasan dan serba kekurangan, jauh dari kata kaya raya. Suatu hari, Pak Hadi pamit kepada Bu Naning agar diizinkan pergi mencari hutangan untuk modal usahanya. Lisa yang saat itu masih berusia 2 tahun terpaksa ditinggalkan oleh ayahnya untuk beberapa hari. Sebenarnya keputusan Pak Hadi itu kurang disetujui oleh istrinya. Pergi kemana dan hutang ke siapa, Bu Naning tak pernah diberitahu oleh Pak Hadi. 2 minggu pun berlalu. Pak Hadi pulang dengan membawa uang 1 koper. Antara senang dan aneh, Bu Naning selalu bertanya-tanya, siapa orang yang sudah baik hati meminjami uang sebanyak itu. Sementara Pak Hadi selalu menutupi setiap kali Bu Naning bertanya. Kini, dengan modal yang banyak, Pak Hadi dapat memperluas dagangannya. Bahkan kini Pak Hadi sudah mempunyai 4 cabang toko buah yang tersebar di kotanya. Pundi-pundi uang pun mulai terkumpul. Rumah mewah dan beberapa mobil menjadi saksi kesuksesan Pak Hadi. Meski Pak Hadi membangun rumah dengan beberapa kamar, ada 1 kamar yang tak diperbolehkan siapa saja untuk masuk, termasuk Bu Naning istrinya sendiri. Bukan tak diperbolehkan masuk saja, bahkan Pak Hadi sering mengganti kembang kandil setiap 3 hari sekali di kamar rahasia tersebut. Untuk apa Bu Naning tak tahu pasti. Seolah ada rahasia yang disembunyikannya. Sikap tak wajar selalu ditunjukkan setiap malam Jumat Kliwon. Bu Naning hanya mencium bau kembang kandil yang begitu menusuk hidung setiap malam Jumat Kliwon. Hal itu membuat kepanikan Bu Naning, karena menurut dokter, Pak Hadi mengidap suatu penyakit aneh yang tak ada di ilmu kedokteran. Bu Naning dibuat bingung, tak tahu lagi siapa yang bisa dihubungi, dan jalan satu-satunya adalah menelpon adik Pak Hadi. Berharap ada jalan keluar untuk penyakit suaminya. Akhirnya mereka berdua pun bertemu. Di sela obrolan, tiba-tiba, Oh, pesugihan? kata-kata itu keluar dari mulut Bu Naning. Bu Naning masih begitu syok mendengar cerita di iparnya itu. Dia tak menyangka harta yang selama ini dinikmati adalah harta haram. Tubuh Buning tampak gemetaran. Kakinya seolah tak kuat lagi menumpang segala ujian hidupnya. Kenapa kamu merahasiakannya dariku, Dek? Mungkin jin itu tak terima kalau Mas Hadi dekat sama Allah, Mbak, kata adik iparnya. Sambil terisak, Bu Naning menyalahkan adik iparnya yang tak berterus terang. Dengan dalih berjanji, adik iparnya membela diri. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bu Naning. Atas saran adik iparnya, akhirnya Bu Naning mendatangkan guru spiritual.
Guru spiritual itu pun mengatakan kalau Pak Hadi bisa sembuh, asal Pak Hadi harus berjanji mau meninggalkan segala ritual-ritual yang menyesatkan. Tapi dengan resiko, mereka akan jatuh miskin kembali. Bu Naning pun menyetujuinya, dan Pak Hadi pun berjanji akan meninggalkan segala kemusyrikannya itu. Akhirnya Pak Hadi pun sembuh atas ridho Allah dan bantuan guru spiritual. Tapi janji hanyalah janji. Janji tercipta bukan untuk ditepati, melainkan untuk diingkari. Kini Pak Hadi kembali musyrik dengan bisikan setan. Diam-diam, Pak Hadi masih melakukan ritual-ritual pemanggilan jin tersebut. Dia belum siap menjadi miskin lagi. Jin itu akan kembali memberi pundi-pundi uang. Setelah mendengar cerita Bu Naning, kini baru diketahui jawaban keangkeran rumah tersebut. Bu Naning harus ikhlas dan legowo. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.